catcalling. Nah, catcalling itu adalah perbuatan yang mengarah berbau seksual kepada orang di jalanan atau di tempat umum yang membuat orang itu merasa tidak nyaman. Nah, ada tuh contoh kasusnya kemarin di Malang. Jadi ada dua wanita yang di catcalling oleh beberapa cowok. Nah, akhirnya terjadi adu mulut tuh dari mereka. Nah, aku punya pesan nih buat kalian semua. Jadi setiap orang itu mempunyai harga diri yang selalu dia bawa kemana dia pergi. Catcalling itu merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan karena itu dapat membuat orang merasa tidak nyaman dan merasa terancam. Oke. Sorry ya Pak, maaf kesalahan orang sama teriak tadi catcalling. Nggak boleh dulu ya? Iya, jadi aja dulu. Tapi kamu tahu nggak sih yang lagi viral itu yang soal VCS di Twitter? Itu apa sih? Oh iya tahu. Nah, VCS tuh kayak dari singkatan video call sex. Nah, itu tuh ngelibatin aktivitas seksual sama telepon kayak buat menuhin hasrat pasangan gitu deh. Terus juga itu tuh bisa berdampak buat psikologis sama mental. Nah, itu juga kemarin ada contoh kasusnya di Kalimantan Tengah. Nah, itu salah satu korbannya itu adalah anggota ASN. Terus juga dari korban-korbannya tuh udah kayak kehilangan banyak uang jutaan rupiah. Nah, aku kayak mau pesan juga nih ke kalian, kalau misalkan kalian ambil keputusan buat VCS itu ada baiknya dipikirin konsekuensinya terlebih dahulu. Karena kan nanti bisa aja dimanfaatin sama orang yang nggak bertanggung jawab, berakibat bisa disalahgunakan nantinya. Jadi ya pokoknya jaga diri aja ya guys. Nah, tapi kalian tahu nggak sih yang lebih parah dari VCS tuh namanya PSK. Nah, kalau PSK itu tuh orang-orang yang menjual atau melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan. Nah, itu tuh dilakuinnya tuh di luar pernikahan tahu. Ya kan? Nah, terus ada tuh contoh kasusnya tuh ada di Bogor. Nah, dia tuh kayak ngejual beberapa wanita ke para pengguna seksual itu tuh dengan tarif 700 per sekali kencan. Nah, makanya nih, aku punya saran ke kalian kalau misalkan nih kalian nanti jadi orang tua tuh kalian harus bekalin anak-anak kalian tuh dengan ilmu-ilmu buat tentang seksualitas biar nanti anak kalian tuh punya perbekalan biar nggak terjerumus. Terus juga sekarang lagi marak loh kasus-kasus pemerkosaan. Pemerkosaan apa sih? Pemerkosaan itu tuh salah satu bentuk pemaksaan hubungan seksual yang mengakibatkan kehilangan kesucian seseorang. Terus juga bisa mengakibatkan rusaknya mental, emosional, dan juga fisik. Terus contohnya tuh kemarin ada di pondok pesantren di Bandung. Jadi gurunya tuh ngelakuin pemerkosaan ke 12 muridnya. Iya, sampai beberapa murid itu sampai ada yang hamil gitu. Ini juga ada pesan dari aku untuk kalian, kita tuh harus bisa menjaga diri, terus juga kita nggak boleh takut untuk melaporkan atau menceritakan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman atau terancam ke orang lain, biar kita bisa ditolongin. Gitu. Nah, ada juga nih kasus sodomi. Sodomi itu apa ya? Jadi sodomi itu adalah bentuk pelecehan seksual di mana pelaku memasukkan penis ke dalam anus. Nah, pada kasus sodomi ini biasanya pelaku itu meminta korban melakukan sodomi itu secara paksa. Serem banget. Terus juga ada kasus sodomi yang lagi viral nih, kasus predator yang menyodomi 35 anak di daerah Pasaman. Rata-rata korbannya itu di bawah umur, terus juga korbannya itu rata-rata tetangga pelaku yang melakukan sodomi tersebut. Parah banget gak sih? Parah banget, berarti itu adanya di lingkungan gak sih? Nah iya nih, jadi nih aku ingetin ke kalian semua, kalau bisa hati-hati sama lingkungan sekitar, karena rata-rata tuh yang melakukan pelecehan seksual sodomi ini tuh gak jauh-jauh dari lingkungan sekitar kita. Gitu. Parah banget ya. Ngomong-ngomong, zaman sekarang masih ada tahu kasus pemaksaan perkawinan? Hah? Masa iya sih zaman sekarang? Iya, masih ada. Emangnya gimana sih kayak gitu tuh? Jadi pemaksaan perkawinan itu merupakan salah satu diskriminasi terhadap kaum perempuan. Lebih tepatnya tindakan yang mengarah pada paksaan salah satu pihak, terutama perempuan. Contoh tindakannya itu adalah penculikan. Nah, terus tuh kemarin itu ada video yang sempat viral di Indonesia, terutama di Sumba Barat Daya di NTT. Jadi tuh ada cewek yang lagi jalan, tiba-tiba dari belakang ada dua cowok yang tiba-tiba tuh nyekap cewek itu. Terus langsung disekap, ditaruh di mobil pick up warna hitam gitu. Takut banget deh.
Jadi pesan menurut aku tuh kita boleh menghargai adat istiadat yang ada. Cuman jangan sampai karena adat istiadat itu bikin mencederai hak-hak wanita. Karena wanita tuh bebas atas tubuhnya dan kehidupannya sendiri. Nah, makanya nih sekarang kita harus lebih aware sama kasus-kasus kekerasan seksual yang udah disebutin tadi. Nah, intinya tuh kayak kalian pokoknya jaga diri baik-baik deh. Oh iya, sebelumnya aku sama Maria duluan ya, soalnya abis ini masih ada jadwal siaran. Iya sih, aku juga harus balik. Yuk, bareng yuk. Ketua Umum Komisi Nasional berjalan-jalan bersama. Indonesia ini menjadi korban. Ayo